Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, babu ma jaa fi syukri. An Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah Ta'ala la yarda anil abdi an yakula al-akalata wa yashrabu syurbata fayahmaduhu alaiha. Ini bab menerangkan tentang masalah syukur, bersumber daripada Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan ridha kepada seorang hamba yang dimana hamba tadi di saat memakan makanan dan di saat meminum minuman, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan yang berupa makanan dan minuman tadi. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala ini ridho kepada orang yang habis makan, habis minum, memuji Allah. Dan diawali dengan bismillah. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, dan setelah itu diakhiri dengan alhamdulillah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang demikian, maka orang itu akan mendapat ridho daripada Allah. Nah, ini perkara mudah. Cuman tidak semua orang bisa melakukan. Perkara mudah, pahalanya besar, jaminannya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Lalu siapa yang bisa melakukan? Yang bisa melakukan adalah hanya orang-orang yang memang dipilih oleh Allah dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang diberi nikmat iman oleh Allah, maka saat dia mendapatkan nikmat makanan, nikmat minuman, maka dia mengucapkan daripada alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur ini ciri-ciri orang beriman. Orang beriman cirinya syukur. Kalau orang tidak beriman, bahkan imannya lemah, bangga. Ya kan? Kalau orang beriman, saat mendapatkan nikmat dia bersyukur, saat mendapatkan musibah dia bersabar. Tapi kalau orang yang tidak beriman, imannya lemah, saat mendapatkan nikmat dia bangga dengan dirinya. Ini kan gara-gara saya. Bahkan sampai lupa daratan dia. Dan di saat dia mendapat musibah, maka ngeluhnya bukan main. Bahkan semua orang disalahkan. Siapa saja disalahkan, dia gak mau salah dia. Orang lain disalahkan. Ini tanda-tanda orang tidak beriman, atau bahkan imannya sangat lemah. Lah makanya
beruntunglah kita, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila di saat kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Semakin banyak nikmat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita mendapatkan musibah, maka kita bersabar. Sabar dengan apa? Sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada dasarnya kita nggak tahu apa hakikat yang ada di dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sebagai orang yang beriman, maka bersabar dengan apa yang sudah menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. An Asma binti Yazid qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina yaji'u munadin fayunadu bi sautin yasma'uhu al-khalaiqu sayalamu al-jam'il yawm man awla bil karam yaqumu alladhina tatajafa junubuhum 'anil madaji'i wa yaqumuna wa hum qalilun. Bahwasanya diceritakan dari Asma bin Yazid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di saat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan, berarti mulai Nabi Adam, orang pertama, kemudian orang yang terakhir lahir sebelum hari kiamat, dikumpulkan semua orang dalam satu tempat. Berapa jumlahnya hanya Allah yang tahu. Miliaran orang itu dikumpulkan karena sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir kali. Dan setelah dikumpulkan itu, maka datanglah penyeru, di mana penyeru itu menyeru dengan suara yang sangat tinggi, sangat kencang, sehingga semua makhluk pada saat itu mendengarkan. Dari A sampai Z dengar semuanya. Walaupun jumlahnya miliaran, dengar semuanya itu makhluk. Nah, makanya pada saat itu orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengetahui siapa orang yang paling mulia. Makanya berdirilah orang-orang yang lambungnya jauh daripada tempat tidurnya. Disuruh agar supaya berdiri. Orang yang biasa bangun malam, tidak tidur malam karena ibadah. Karena banyak juga orang tidak tidur malam bukan ibadah. Banyak juga orang tidak tidur malam begadang yang tidak ada artinya. Bahkan dia berbuat dosa, berbuat sia-sia, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah orang yang jauh lambungnya dari tempat tidurnya. Artinya dia tidak tidur, malam dia bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diseru oleh Allah, fayaqumuna, maka mereka semuanya berdiri bangkit. Wa hum qalilun, tapi mereka itu jumlahnya cuma sedikit. Jadi orang-orang yang malam ini menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah, untuk sholat, baca Quran, untuk zikir, doa dan sebagainya, pendek kata jauh daripada tempat tidur, rela meninggalkan tempat tidurnya, bahkan rela meninggalkan istri yang cantik semata-mata hanya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kelak jumlahnya yang bangun itu hanya sedikit. Artinya apa? Artinya kebanyakan orang itu, Pak, jarang bangun malam. Kebanyakan orang tidur pulas. Coba dah misalnya satu RT, kita tanya kira-kira yang bangun malam, banyak ibadah malam berapa orang? Misalnya ada 1000 orang dalam satu RT, belum tentu ada 10 orang, Pak. Atau bahkan kadang-kadang bisa jadi nggak ada itu. Nah, makanya wajar di sini dikatakan wahum qalilun, mereka adalah sedikit yang tidak tidur malam, yang bangun malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya tidak banyak.
Tapi mudah-mudahanlah kita termasuk golongan orang-orang yang bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kalau kita ikut masalah subuh Pak, itu termasuk juga lumayan tuh. Paling enggak jam 3 kita bangun, kita sholat dulu, tahajud, witir, kemudian kita berangkat. Ini termasuk orang yang bangun malam, kan? Jadi memang untuk bangun malam itu gak mudah, itu berat juga. Hanya orang-orang yang memang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat kita kepingin istiqomah bangun malam, saat kita mau tidur, kita doa kepada Allah, ya Allah, bangunkan saya jam 2 ya Allah. Bangunkan jam 2 dan berilah kekuatan saya untuk beribadah kepadamu. Nanti jam 2 kayak ada bangunin Pak, tiba-tiba kita bangun gitu aja. Nah, kalau memang kita mintanya kepada Allah agar supaya diberikan kekuatan beribadah kepada Allah, maka pada saat itu kita mudah dan enteng rasanya untuk melaksanakan ibadah. Tapi di saat kita, ya Allah, bangunkan jam 2 ya Allah, bangun sih bangun, cuman berat mau bangun. Kadang-kadang kamar mandi kencing doang, tidur lagi habis itu. Bangun sih bangun. Makanya diusahakan saat kita mau tidur, kita niat, kita doa kepada Allah, ya Allah, bangunkan saya jam 3 dan berilah kekuatan untuk sholat tahajud, untuk melaksanakan ibadah kepadamu. Nah, kalau kita doanya seperti itu, insya Allah Allah bangunkan dan Allah berikan kekuatan dan kemudahan untuk melaksanakan sholat tahajud. Summa yunadil yuqimal ladzina kanat la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kemudian diserulah orang-orang agar supaya bangkit, agar supaya bangun, yaitu orang-orang yang tidak dilalaikan dengan oleh perdagangannya dan jual belinya dari mengingat Allah, ya. Jadi diseru lagi orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya dan jual belinya dari mengingat Allah. An-dzikrillah ini diantaranya tafsirnya adalah untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini tidak dilalaikan. Fayakumuna, maka mereka bangkit semuanya, wahum qalilun, tapi mereka sedikit. Ternyata kelak yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya bangun orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya dan jual belinya daripada mengingat Allah, itu pun juga sedikit. Coba dah kalau kita lihat Pak, rata-rata kalau orang sibuk, ibu sibuk dagang, sibuk kerja dan sebagainya, kadang-kadang ada yang berkumandang dicuekin Pak, atau bahkan kadang-kadang pura-pura gak dengar. Maka wajar saat diseru agar supaya bangun orang-orang yang jual belinya dan perdagangannya tidak melalaikan daripada zikir kepada Allah, tapi ternyata yang bangun hanya sedikit saja. Coba kalau kita lihat secara kenyataan Pak, misalnya di antara para pedagang saat adzan berkumandang, kira-kira yang siap nutup tokonya dan dia berjamaah ke masjid, dari 1000 pedagang berapa orang kira-kira? Itu aja udah. Maka wajar kalau cuma wahum qalilun, mereka sedikit. Karena kalau seandainya ada 1000 pedagang, adzan berkumandang, yang nutup dagangannya, yang dia berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, dari 1000 pedagang belum tentu ada Pak 500 orang, atau bahkan 100 orang pun juga belum tentu ada. Maka wajar kalau jumlahnya cuma sedikit. Makanya ya, bagaimana kita seandainya kita seorang pedagang atau kita seorang pekerja, di saat adzan berkumandang, di saat ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk golongan daripada orang-orang yang tidak dilalaikan daripada perdagangan dan jual beli. Artinya apa? Artinya tetap meluangkan waktu untuk melaksanakan daripada yang namanya sholat berjamaah.
Kan? Kenapa? Agar supaya kita termasuk daripada golongan yang sedikit tadi. Ya. Karena kata Nabi, golongannya yang sedikit. Jadi yang siap meninggalkan dagangannya, yang siap meninggalkan pekerjaannya saat ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, mereka cuman sedikit, enggak banyak tuh. Makanya kita berharap mudah-mudahan kita ini termasuk daripada golongan yang sedikit tadi. Summa yunadi liyaqumal ladzina kanu yahmadunallah ta'ala fi sarra'i wad dharra'i. Dan kemudian ada juga panggilan agar supaya orang yang selalu memuji Allah baik dalam keadaan senang maupun susah, tetap mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Fayakumuna wa hum qalilun, maka mereka pun juga bangun tapi jumlahnya pun juga sedikit. Jadi panggil lagi, coba siapa orang-orang yang selalu memuji Allah, yang selalu menjaga ibadah kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun susah. Bangkit satu kaum, cuman bangkitnya ini hanya jumlahnya sedikit. Karena orang-orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dari 3 golongan ini termasuk orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah. Jadi jumlahnya cuma sedikit. Yang banyak apa? Yang banyak kadang-kadang waktu miskin, waktu susah dia rajin ibadah, giliran sudah kaya lalai dia ibadahnya. Kadang-kadang karena dia belum kerja, hidupnya susah, kontrak, kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Rajin banget dia ibadah. Bahkan sebelum adzan berkumandang udah nyampe di masjid. Jam 3 malam ternyata sudah ada di pojokan nangis kepada Allah, minta agar supaya diberikan kerjaan. Bahkan dia rajin adzan. Tapi setelah diterima kerja, semakin hari semakin jauh daripada masjid. Apalagi posisinya semakin bagus, gajinya semakin gede. Lama-lama apa? Lama-lama seminggu sekali itu kelihatan di masjid. Nah, orang yang semacam ini gak termasuk. Atau bahkan kan kadang-kadang ada orang saat dia jaya, saat dia banyak duit, dia senang, dia rajin beribadah. Tapi saat diuji oleh Allah dengan kesusahan, ternyata dia ngambek, kagak mau ke masjid lagi, sholat gak mau, baca Quran gak mau, zikir gak mau. Alasannya apa? Saya rajin sholat, rajin ibadah, tapi ternyata miskin juga sekarang. Ngambek. Nah, orang yang semacam ini gak termasuk. Jadi yang termasuk golongan sedikit tadi adalah orang-orang yang di dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, tetap dia menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini jumlahnya adalah sedikit, enggak banyak tuh jumlahnya. Makanya mudah-mudahan kita termasuk golongan daripada orang yang sedikit tadi. Nah, setelah itu summa yuhasabu sairun nas, kemudian dihisablah semua manusia. Makanya 3 golongan tadi bakal dihisab tuh. Siapa? Yang orang-orang malam hari jauh daripada tempat tidurnya. Dia bangun malam ibadah kepada Allah, munajat kepada Allah, beristighfar, doa kepada Allah, perbanyak baca Quran. Ini golongan yang pertama. Cuman sedikit jumlahnya. Dan yang kedua adalah golongan orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bangun adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual belinya dari mengingat Allah, daripada sholat, melaksanakan dengan berjamaah. Sesibuk apapun dagangnya, dipanggil Allah, tinggalkan dagangan sementara, datang kepada panggilan Allah. Di saat sibuknya kerja,
Karena datang panggilan Allah, tinggalkan kerjaan sementara, datang kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang semacam ini jumlahnya juga sedikit. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu memuji Allah, menjaga ibadah kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Ini pun jumlahnya juga sedikit. Nah, setelah itu baru dihisab semua manusia. Dihisab itu diperhitungkan. Jadi dari A sampai Z, mulai dari tetek sampai bengek, dihisab semuanya. Mulai dia boleh dihisab. Umurnya buat apa saja, masa mudanya buat apa saja, hartanya dari mana didapatkan, kemana dibelanjakan, bagaimana ilmunya diamalkan atau enggak, disampaikan atau enggak, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk daripada 3 golongan tadi yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman ya kita harus ada usaha, Pak. Supaya kita menjadi daripada 3 golongan tadi harus ada usaha. Ya kan? Untuk urusan dunia saja kita usaha mati-matian, apalagi nanti urusan akhirat. Usahanya apa? Ya usahanya kita belajarlah banyak bangun malam, kita belajarlah banyak ibadah malam, baca Quran, zikir dan sebagainya. Kita juga belajar bagaimana pekerjaan kita, perdagangan kita tidak melalaikan daripada ibadah kepada Allah, tidak melalaikan salat kita berjamaah. Dan kita juga berusaha bagaimana dalam keadaan suka maupun duka tetap kita belajar istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berusaha melaksanakan hal demikian ini, maka harapan besar kita termasuk daripada golongan orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah enggak dihisab, enak banget, Pak. Namanya nggak dihisab, enak banget. Nah, tapi kalau orang yang dihisab, seringan-ringannya hisab, itu pening, Pak. Seringan-ringannya hisab itu pusing mesti. Coba ada. Misalnya ada pejabat di dunia ini, ya kan? Dia jujur sebenarnya. Cuman kalau sudah mau didatangin KPK, pusing juga tuh. Yang namanya orang diaudit, jangankan orang salah, orang bener pun juga masih takut. Itulah diaudit. Apalagi besok di akhirat auditnya luar biasa, Pak. Jadi pampang semua film kita. Kira-kira tanggal sekian, bulan sekian, hari itu, tahun sekian, ngapain aja dia. Dia naik motor gede bareng siapa itu? Dikit-dikit ngerem mendadak. Dihisab itu, Pak. Dari mana kau dapat motor? Dihisab semuanya. Bahkan kedipan mata dihisab. Setiap tarikan dihisab, apapun yang kita dengar dihisab, kaki kita pun juga dihisab. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hisabnya, hisab yang ringan. Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar supaya mendapatkan hisab-hisab yang ringan. Makanya kita juga berharap kalau seandainya kita dihisab oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk hisabnya hisab yang ringan. Hisab ringan ini cuma dilihat-lihat, langsung mau silakan masuk. Jadi nggak diperiksa banget, ya. Karena kalau sudah diperiksa banget, masya Allah sangat luar biasa, ya. Jadi kayaknya kalau diperiksa banget, Pak, udah kita gak ada harapan dah. Nah, makanya kita berusaha targetnya bagaimana supaya kita tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kok seandainya kita dihisab, bagaimana hisab kita seringan mungkin sehingga kita secepatnya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seseorang yang dihisab itu istrinya yang solehah, Pak, itu sudah nunggu di surga tuh. Ya. Jadi laki-laki yang dihisab, perempuan solehah itu sudah nunggu di surga. Makanya nunggu kapan ini suami saya datang nih kan, kok lama banget, apa masih nyebur atau gimana itu? Itu istri yang solehah tuh.
Ya kan? Makanya kita berharap, kita berusaha bagaimana istri kita jadikan istri yang solehah. Bagaimana caranya menjadikan istri yang solehah? Maka istri kita ajarkan agama, kita ajarkan bagaimana amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kita mencetak istri solehah itu tidak semudah membalikkan daripada telapak tangan. Kadang-kadang sulit banget, Pak. Cari wanita soleh sulit banget. Kenapa? Karena wanita soleh itu Masya Allah itu syaratnya luar biasa. Padahal seorang wanita itu paling mudah masuk surga, tetapi yang dilihat oleh Rasulullah SAW ternyata di dalam neraka itu kebanyakan penghuninya adalah wanita. Tapi laki-laki juga gak sedikit. Lah kenapa wanita banyak di dalam neraka? Di antaranya adalah karena wanita ini sering menyakiti daripada hati suaminya dengan ucapannya. Pokoknya setan itu menggoda wanita itu luar biasa, Pak. Makanya bagaimana wanita itu supaya gak bersyukur pada suaminya. Suaminya udah baik suaminya itu, cuman dibisikkan oleh setan agar supaya suaminya itu kelihatan buruk terus. Gitu lah. Suaminya orang baik, orang pengertian, tanggung jawab itu suaminya. Cuman dibisiki oleh setan agar supaya wanita ini, istri ini selalu ingkar kepada suaminya, gak bersyukur kepada suaminya, agar supaya ada perasaan marah terus pada suaminya, melecehkan suaminya, perasaan dendam kepada suaminya. Nah kalau itu terjadi, maka setan seneng banget. Nah tapi kalau ada seorang wanita ini sangat menjaga akhlak kepada suaminya, walaupun suaminya salah, ditahan kemarahannya. Walaupun suaminya misalnya gak sesuai dengan harapan, tapi berusaha taat kepada suaminya. Kalau ada istri yang semacam ini, setan ini kalang kabut. Setan ini gede banget. Sehingga berbagai macam cara agar supaya seorang wanita ini bisa melawan kepada yang namanya suami. Kenapa? Karena kalau ada seorang wanita melawan kepada suami, maka itulah termasuk salah satu dosa besar yang akan menjadi sebab mudah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahkan kadang-kadang seorang wanita kalau kepada bapak ibunya nggak pernah lawan misalnya, sama bapak ibunya nggak pernah ngebentak, nggak pernah ngelawan. Tapi nanti sama suaminya boleh jadi dia lawan. Apalagi seorang wanita yang memang sama orang tuanya saja suka ngelawan, sama bapaknya suka ngelawan, sama ibunya suka ngelawan. Kalau wanita yang semacam ini punya suami, akan jauh lebih parah ngelawannya kepada suami tadi. Nah makanya kalau ada wanita semacam itu harus berbanyak istighfar kepada Allah, minta maaflah kepada orang tuanya, minta maaf kepada suaminya. Dengan harapan apa? Dengan harapan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.